Komplotan Jenderal Sambo adalah mafia dalam rancangan pembunuhan Brigadir J, membolak-balikan fakta adalah hal biasa untuk komplotan mafia. Ya tampaknya publik harus bersabar ya mengikuti kasus ini. Yang penanganannya memang beda, luar biasa. Tidak seperti kasus-kasus lainnya. Entah mengapa, apakah ini karena Ferdy Sambo memegang kartu truf yang bisa membuka kasus-kasus lainnya yang lebih besar dan melibatkan banyak jenderal. Baradae bongkar Ferdy Sambo punya situs judi hingga istri simpanan polwan cantik, fakta. Video viral di media sosial berisi pengakuan mengatasnamakan Baradae terkait kasus kematian Brigadir J. Baradae kan udah buka suara nih. Sekarang giliran kepala 303. Kalau 303 buka suara juga, jungkel semua orang pimpinan di atas. Salam 303, salam waras, Bo. Karir moncer mantan Kadif Propam Polri Irjen Pol Ferdy Sambo terancam tamat setelah ia resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan terhadap Brigadir Nofriansyah Joshua Huta Barat. Jenderal Bintang 2 tersebut pernah menangani sejumlah kasus besar, di antaranya bom Sarina, kasus kebakaran gedung Kejaksaan Agung, hingga insiden di Tol Jakarta Cikampek yang menewaskan 6 anggota FPI. Kasus adu tembak sesama polisi yang terjadi di kediaman Kadif Propam Polri, Irjen Polisi Ferdy Sambo, terus menjadi pembahasan di media sosial. Bahkan kini netizen sudah mulai menghubung-hubungkan ya, menyamanyamakan peristiwa tersebut dengan peristiwa penembakan 6 laskar FPI di KM 50. Menurut netizen, ini sempat trending topik ya, bahwa kedua kasus tersebut sama-sama penuh kejanggalan. Keterangan polisi berubah-ubah begitu ya. Dan kesamaan yang kedua, dalam kedua kasus tersebut, bukti kuat berupa CCTV sama-sama tidak ada ya, karena CCTV-nya rusak. Demikian juga handphone ini ya, juga tidak diketahui hingga kini di mana handphone milik 6 laskar FPI yang tewas ditembak, dan demikian juga handphone dari Brigadir J juga hilang. Dan yang ketiga ini ya, netizen juga mulai mengungkit-ungkit ya, bahwa ternyata Ferdy Sambo ini juga pernah ikut menginvestigasi kasus KM 50. Dan yang terakhir ini ya, netizen juga menghubung-hubungkan bahwa memang ini kedua kasus adalah sama-sama kasus misteri ya, yang mungkin tidak akan pernah terungkap. Mungkin tidak akan pernah orang tahu apa yang dialami oleh 6 laskar FPI sebelum mereka merenggang nyawa. Demikian juga tidak akan pernah ada yang tahu apa sebenarnya yang terjadi pada hari Jumat 8 Juli jam 5 sore di kediaman Kadif Propam Polri, selain mereka sendiri pelakunya. Namun demikian, meskipun mungkin ini akan menjadi misteri, tapi hati-hati ya, keadilan akan selalu mencari jalannya sendiri. Propam tajam ke bawah namun tumpul ke orang terdekat. AKBP Raditya Wicaksono, Bengkel Polri, otak utama penggalangan dan blasting media. Kompol Ropan Richard Mahenu, Ditivit Cyber Polri. Kedua orang ini adalah tim pungut dana dan setor kode 3 ke Sambo. Mempunyai gaya hidup hedon dan mewah. Namun, mengapa tidak pernah ada pemeriksaan Propam terkait anggota Polri yang bergaya hedon dan hidup mewah? AKBP Anton Prasetyo adalah orang kesayangan Sambo, dapat rekomendasi menjadi Kapolres Madiun dari Ferdy Sambo. Anton adalah tim pemukul ketika Ferdy Sambo membackup kasus tertentu. Anton dan tim diturunkan untuk melakukan intervensi kepada penyidik, sehingga penyidik mengikuti permintaan Ferdy Sambo karena takut akan diperiksa dan ditahan Paminal Mabes. Ketika Ferdy Sambo menjabat sebagai Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Kombes Budi Herdi Susianto adalah anak buahnya. Maka wajar jika sebagai loyalis Sambo, Kombes Budi akan berusaha untuk membela Sambo. Namun, tindakannya untuk membela Sambo justru malah mengorbankan reputasinya sebagai Kapolres Jakarta Selatan. Eksekutor utama Ferdy Sambo adalah Brigjen Heri Heriawan. AKBP Edwin Hatorangan Harianja, ex-Kapolres Bandara Soekarno-Hatta, adalah anak kesayangan Ferdy Sambo. Mendapat rekomendasi dari Ferdy Sambo untuk menjadi Kapolres Bandara Soekarno-Hatta. Namun AKBP Edwin Hatorangan Harianja akhirnya dicopot jabatannya sebagai Kapolres Bandara Soekarno-Hatta karena terlibat kasus narkoba 50 miliar yang kini kasusnya senyap.
Tak cuma ngebunuh, kumpulan kejahatan Sambo terbongkar. Jumlahnya nyaris selusin. Tak cuma ngebunuh orang, semua kejahatan Ferdy Sambo kalau dikumpulin, ternyata jumlahnya segini nih. Gila, banyak banget. Nyaris selusin. Dilansir polhukam.id. Otak aniaya dan pembunuhan plus rekayasa seolah tembak-menembak plus fitnah pelecehan seksual plus menyeret puluhan anak buah untuk ikut kotor dan jadi pembunuh dan ngerusak masa depan mereka plus kesaksian palsu plus hilangin barang bukti plus menekan keluarga nggak boleh lihat jenazah. Allah. Dwitarian Desandri @Wita Desandri 9 Agustus 2022 konten Jatim coba memberi penjelasan singkat mengenai jenis-jenis kejahatan Sambo dalam pembunuhan Nofriansyah Yosua Kuta Barat atau Brigadir J seperti yang disebutkan Wita itu. Kasus kebakaran Kejagung kembali viral, jejak Ferdy Sambo sebagai pemimpin kasus dipertanyakan publik. Problematik? Kasus mengenai Brigadir J saat ini tengah menjadi perbincangan hangat di tanah air, apalagi setelah Kadif Propam Irjen Pol Ferdy Sambo telah ditetapkan sebagai tersangka. Akibat kasus tersebut, beberapa kasus yang sempat dipimpin oleh Ferdy Sambo kembali menjadi perbincangan, salah satunya mengenai kasus kebakaran gedung Kejaksaan Agung yang terjadi pada 22 Agustus 2020. Lewat akun Twitter @sipsquad_ terlihat pemilik akun kembali mengunggah cuplikan kesimpulan yang dikeluarkan oleh Ferdy Sambo saat dirinya memimpin kasus tersebut. Dalam video tersebut, Sambo menyimpulkan kebakaran yang terjadi berawal dari Aula Biro Kepegawaian lantai 6 yang berasal dari api rokok milik para kuli bangunan yang sedang bertukang, padahal mereka berada di sekitar material yang mudah terbakar seperti thinner dan lem aibon. Dari hasil satelit ini dan kemudian dijelaskan ahli kebakaran bahwa hanya ada satu titik api, sehingga kesimpulan menyidik bahwa penyebab awal kebakaran di lantai 6 Aula Biro Kepegawaian adalah karena kelalaian 5 tukang yang bekerja. Meskipun sudah dianggap selesai, kasus tersebut masih menyimpan banyak keraguan netizen yang menilai terdapat kejanggalan dalam kebakaran yang terjadi. Apalagi pada saat tersebut beberapa kasus besar sedang terjadi, sehingga kebakaran dinilai sebagai upaya untuk menghilangkan bukti-bukti berkas kasus terkait. Unggahan video yang dicuit oleh akun @sipsquad lantas kembali viral dan menarik perhatian publik. Banyak netizen yang akhirnya mulai meragukan Ferdy Sambo dalam menangani kasus tersebut dan dinilai penuh dengan rekayasa. Dari dulu doi emang problematik ya, tanya Fikri. Apakah rekayasa juga menjadi perhatian dan pertanyaan publik? Kasihan juga mereka yang bisa juga diduga tak bersalah kah? Penuh rekayasa nih orang, dan selalu menyalahkan mereka yang di bawah sebagai kambing hitam, para tukang yang merokok, baradae yang pangkatnya rendah. Harusnya usut ulang kasus-kasus yang ditangani si Sambo, bajingan ini, tulis Ednar. Sumber anggaran Satgasus yang pernah dipimpin Ferdy Sambo dipertanyakan. Satuan Tugas Khusus atau Satgasus Merah Putih menuai sorotan. Selain pernah dipimpin oleh Irjen Ferdy Sambo, Satgas non-struktural di tubuh Polri ini memunculkan banyak spekulasi, termasuk tewasnya Brigpol Yosua Kuta Barat alias Brigadir J. Mantan presenter TV Rahma Sarita dalam video yang beredar mengulas Satgas yang dibentuk oleh Tito Karnavian saat menjabat sebagai Kapolri itu. Satgasus Merah Putih itu adalah Satgas khusus non-struktural di Polri yang sempat dipimpin oleh Ferdy Sambo. Satgasus Merah Putih ini, ungkap Rahma, juga sempat dipertanyakan sumber anggarannya oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI lantaran tidak menggunakan anggaran dinas melainkan mencari dari sumber lain. Masyarakat tidak tahu sumber atau anggaran dari mana, bahkan katanya PPATK pun tidak tahu aliran sumber dana di Satgasus Merah Putih ini. Rahma menjelaskan tugas yang dilakukan Satgasus Merah Putih tersebut ialah yang menjadi atensi pimpinan bisa menangani kasus baik dalam negeri maupun di luar negeri. Selain itu kasus narkotika, korupsi, pencucian uang hingga judi. Inilah yang membuat muncul spekulasi di tengah masyarakat
terutama netizen, bahwa Satgasus ini sudah menjadi semacam mesin uang di Mabes Polri karena menjadi backup kasus-kasus besar terutama judi online. Rahma mengulas saat Ferdi Sambo diberikan jabatan sebagai Kasatgasus Merah Putih pada 20 Mei 2020 lewat sprint _1246_5_HUK 6_2020. Lalu diperpanjang hingga akhir 2022 melalui sprint 1583_7 Romawi_HUK 6_2022 yang berlaku mulai 1 Juli 2022 hingga 31 Desember 2022. Muncul juga spekulasi bahwa Satgasus Merah Putih pimpinan Ferdi Sambo inilah yang mengeksekusi 6 laskar FPI pada akhir Desember 2020, maka muncul trending topik atau hashtag bubarkan Satgasus Merah Putih. Berikut tanggapan dari warganet. Ada kemungkinan FS terima order bantai kasus KM50 dan order tutup kasus kebakaran Kejaksaan tanpa tersangka. Tempat ngumpulin sumbangan, pantas kena batunya dia, ujar Cebong Normal. Pak Presiden mohon perintahkan Kapolri agar Satgasus ini dibubarkan karena nggak jelas fungsi dan anggarannya. Udah ada Bareskrim untuk menangani hal-hal kriminal, apalagi fungsinya kalau bukan sebagai mafia berkedok penegak hukum. Pak Jokowi perlu audit ini apa saja yang sudah dikerjakan Satgasus dan dari mana sumber anggaran kegiatan mereka. Jangan mau Bapak dikadalin sama Satgasus ini. Mantap PACT. Mau dipublikasikan oleh yang berwenang, kita cuma menunggu berita kemana saja dana itu dipergunakan, ujar Sunardi. Dah muntah kebanyakan, doa-doa anggota-anggota di dalam institusinya dijabah. Berikan ke TNI saja, biar mereka yang basmi. Polri terlalu banyak kamuflase terkait dengan sumber-sumber anggaran yang tidak jelas, maka sebaiknya Polri dikembalikan saja di bawah TNI atau Kemendagri. Non-struktur, non-budgeting, non-accountable alias tim setan, ucap Prasojo Siswanto. Percuma ada jabatan struktural, kerja tumpang tindih, itulah polisi. Patut diduga untuk menjadi negara maju rumus matematik itu sederhana. Patut diduga andaikan petinggi ngerasa pantas hidup dengan Gordin, mobil mewah, ya bagus juga. Slogannya cuma mengayomi rakyat, yang bagus juga sih. Lembaga di bawah Polri nggak punya anggaran, yang masuk akal saja. Tugasnya sampai ke luar negeri, emang anggotanya duit dari mana? Kayak malaikat kerja, nggak perlu makan dan biaya transportasi cukup menghilang saja, ucap Syafirman. Video lama ini jadi bukti Ferdi Sambo memang berbakat ngarang cerita bohong, dilansir polhukam.id. Pernyataan Ferdi soal satelit inilah yang disoroti oleh Akwam. Saya yakin apa yang disampaikan Pak Bambang Hero ke polisi tentu valid, tapi yang disampaikan Sambo ke publik itu menyesatkan. Tulis Akwam lewat akun Twitter @akviasvan Selasa 9 Agustus 2020 malam. Akwam kemudian menyampaikan utas terkait tweetnya yang meragukan pernyataan Ferdi itu. Pada intinya, Akwam menilai pernyataan Ferdi soal penggunaan satelit itu tidak masuk akal. Sejak kapan satelit hotspot bisa perkirakan titik api secara 3D? Kaget saat tonton video ini. Saat tangani kasus kebakaran Kejagung, Irjen Sambo sebut satelit untuk deteksi api. Saya yakin apa yang disampaikan Pak Bambang Hero ke polisi tentu valid, tapi yang disampaikan Sambo ke publik itu menyesatkan. Kajian politik merah putih. Ada dugaan kasus Ferdi Sambo bisa membongkar peredaran uang haram di Polri. Ada dugaan setelah Ferdi Sambo menjadi tersangka dan masuk pengadilan bisa membongkar peredaran uang haram di Polri. Kasus Ferdi Sambo diduga kuat akan merembet pada peredaran uang haram yang akan membakar semua yang terlibat. Awal kasus Ferdi Sambo sulit terungkap dan beberapa pejabat Polri mencoba menutupinya. Kata Sutoyo tidak lepas posisinya yang masih menjabat Satgasus Merah Putih. Posisi Ferdi Sambo sebagai mantan komandan Satgasus Merah Putih kaitannya dengan sumber dana yang dimiliki diduga kuat terkait dengan kasus perjudian, mafia narkotika dan yang ujungnya melibat pada ada dugaan peredaran uang haram yang maha besar di lingkungan pejabat negara.
Selain itu, Sutoyo menyoroti sikap dalam kondisi 3 dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Anggota Komisi 3 DPR Arsul Sani menyatakan sikap irit komentar dalam kasus penembakan Brigadir J tak lantas berarti bahwa DPR diam. Menurutnya, komunikasi dengan pimpinan Polri dilakukan secara informal karena DPR tengah menjalani masa reses saat ini. Urusan penetapan tersangka memang urusan Barreskrim via penyidik. Hanya urusan memanggil Kapolri itu tugas Komisi 3 untuk meminta kejelasan dan meminta kasusnya segera diselesaikan sejalan dengan himbauan Presiden yang terus mengulang-ulang sampai 3 kali. Kelambatan Komisi 3 DPR memanggil Kapolri dan sikap diamnya tidak boleh dianggap wajar. Rakyat wajib terus mengawasi dan sesuai kondisi kegawatan yang ada atas indikasi apabila ada hal-hal yang tidak wajar harus diketahui masyarakat luas. Atas kejadian tersebut wajar kalau masyarakat meminta Barreskrim apabila dimungkinkan kasus Ferdi Sambo ini ada benang merah alasan kenapa Komisi 3 diam terkesan acuh atas peristiwa ini. Barreskrim harus ada keberanian periksa semua anggota Komisi 3 DPR RI. Di samping itu, motif Ferdi Sambo membunuh tak boleh didengar bocil. Keluarga kenang momen Brigadir J bareng kekasih. Keluarga motif yang mendasari Kadif Propam nonaktif Irjen Ferdi Sambo membunuh Brigadir J tak boleh didengar anak kecil alias bocil. Menko Polhukam Mahfud MD menyebut motif Ferdi Sambo membunuh Brigadir J hanya boleh didengar oleh orang dewasa saja. Pasalnya dibocorkan Mahfud MD, motif kriminal tersebut cukup sensitif. Sedangkan kuasa hukum Ferdi Sambo menyebut tindakan Jenderal Bintang 2 itu untuk melindungi marwah keluarga. Soal motif kita tunggu karena mungkin sensitif hanya boleh didengar oleh orang dewasa. Saat ini Ferdi Sambo sudah ditetapkan sebagai tersangka atas tewasnya Brigadir J. Hal itu diungkapkan langsung Kapolri Listio Sigit Prabowo dalam konferensi persnya kemarin. Ferdi Sambo menjadi orang yang menyuruh Baradae menembak Brigadir J. Tak hanya itu, Ferdi Sambo juga menembak dinding demi memanipulasi supaya bak terlihat adanya baku tembak. Namun terkait motif yang mendasari Ferdi Sambo, Listio menyebut pihaknya masih melakukan pendalaman. Selain itu, kasus Irjen Ferdi Sambo berdampak bagi sejumlah pihak. Pengacara istrinya langsung minta maaf. Pengacara Putri Chandrawati, Arman Hanis menyampaikan permintaan maaf usai Irjen Ferdi Sambo, suami kliennya, ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan Brigadir J. Arman Hanis menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia. Arman menyebut kasus ini juga telah memberikan dampak cukup besar bagi sejumlah pihak. Akan tetapi, pria yang juga pengacara keluarga Ferdi Sambo itu tak menyebutkan secara rinci pihak-pihak yang terdampak akibat kasus tersebut. Permintaan maaf itu disampaikan Arman Hanis di kediaman pribadi Irjen Ferdi Sambo di Jalan Saguling 3, Duren 3, Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa 9 Agustus malam. Kami ingin secara tulus menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh masyarakat yang terdampak dalam pusaran kasus yang menimpa klien kami dan keluarganya. Penetapan Irjen Ferdi Sambo sebagai tersangka pembunuhan Brigadir J diungkapkan Kapolri Jenderal Polisi Sigit Prabowo dalam konferensi pers di Barreskrim Polri. Kami temukan persesuaian dalam pemeriksaan dilakukan terhadap saksi di TKP, termasuk saksi lain terkait. Juga saudara RE, RR, KM, AE, dan P dan FC. Listio mengungkap bahwa tidak pernah ada baku tembak sebagaimana yang dilaporkan di awal. Tidak ditemukan, saya ulangi, tidak ada fakta tembak-menembak. Namun fakta yang ditemukan adalah pembunuhan Brigadir Joshua. Tim SUS menemukan bahwa peristiwa terjadi adalah peristiwa penembakan terhadap J. Penembakan dilakukan oleh RE atas perintah FS. Sementara Kabar Eskrim Polri Komjen Agus Andrianto menyebut total ada 4 orang ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan Brigadir Joshua, yakni Barada Eliezer, Brigadir Rizky Rizal, Ferdi Sambo, dan KM. Keempatnya memiliki peran berbeda-beda. Barada Eliezer adalah yang melakukan penembakan terhadap Brigadir Joshua, sementara RR turut membantu dan menyaksikan penembakan. Sedangkan KM turut membantu dan menyaksikan penembakan Brigadir Joshua. Disebut-sebut KM adalah sopir pribadi istri Ferdi Sambo, sayangnya tak disebutkan apakah KM anggota polisi atau sipil. Kemudian Ferdi Sambo jadi otak pembunuhan dengan memerintahkan Barada Eliezer menembak Brigadir Joshua.
Selain itu, juga menyusun skenario seolah-olah terjadi baku tembak yang dipicu pelecehan seksual terhadap istrinya Putri Chandrawati. Irjen FS menyuruh melakukan dan menskenario peristiwa seolah-olah terjadi tembak-menembak. Atas perbuatannya, Kabareskrim Komjen Pol Agus Andrianto mengatakan Ferdi Sambo terancam hukum mati. Suami Putri Chandrawinata itu dijerat dengan pasal pembunuhan berencana atau pasal 340 KUHP. Pasal 340 sub, pasal 338, pasal 55, pasal 56 KUHP, ancaman maksimal hukum mati penjara seumur hidup. Nasib Ferdi Sambo sempat disebut berpotensi jadi Kapolri, kini terancam hukuman mati. Mantan Kadif Propam Polri, Irjen Ferdi Sambo, kini nasibnya penuh ironi. Bagaimana tidak, Irjen Ferdi Sambo sempat digadang akan menduduki jabatan strategis di Polri, yaitu menjadi Kapolri pengganti dari Jenderal Listio Sigit Prabowo. Namun kini nasib Irjen Ferdi Sambo telah berubah. Ia telah ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J yang diumumkan oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo pada Selasa 9 Agustus 2022. Terkait digadang-gadangnya dirinya menjadi Kapolri sempat disebutkan oleh pakar hukum tata negara Refli Harun pada kanal YouTube-nya. Refli mengungkapkan bahwa Ferdi Sambo digadang menjadi pengganti Listio Sigit Prabowo menjadi Kapolri. Ketika Ferdi Sambo yang konon dianggap bintangnya Irjen dan disebut-sebut calon Kapolri di era Listio Sigit karena dia angkatan muda kelahiran 1973 sedangkan Listio Sigit 1969. Namun katanya saat Irjen Ferdi Sambo dinonaktifkan sebagai Kadif Propam dan dimutasi sebagai Patian Mapolri, maka karirnya sudah tamat. Tapi kasus Brigadir J sudah membuat dia kehilangan jabatan dari Kadif Propam. Irjen Sambo tak akan kembali ke jabatan itu. Senada dengan Refli, jurnalis sekaligus YouTuber Harsubeno Arif juga menyebut Ferdi Sambo dapat menjadi pengganti Listio Sigit Prabowo. Hal ini katanya lantaran jabatan Ferdi Sambo sebagai Kadif Propam dan Kepala Satuan Tugas Khusus Merah Putih atau Satgasus yang diembannya. Bahkan Harsubeno menyebut dua jabatan yang diemban Ferdi Sambo secara sekaligus dapat mengulang kisah sukses dari mantan Kapolri Tito Karnavian dan Kapolri saat ini Jenderal Listio Sigit Prabowo. Dengan jabatan sebagai Kadif Propam dan jabatan ad hoc lainnya sebagai Kepala Satuan Tugas Khusus Merah Putih, Ferdi Sambo ini banyak yang memperkirakan akan mengulang kisah sukses yang dicatat Tito Karnavian dan Listio Sigit. Selain itu, kata Harsubeno, Ferdi Sambo juga dapat mengulang karir sukses dari mantan Kapolri Idham Aziz dan Jenderal Listio Sigit Prabowo yang sebelumnya juga menjabat sebagai Kadif Propam seperti Ferdi Sambo. Kalau kita lihat track dan Kapolri terakhir, yakni Idham Aziz dan Listio Sigit, itu posisinya mereka pernah menjabat sebagai Kadif Propam. Jadi ini betul-betul sebuah posisi yang jadi lompatan seorang untuk mencapai puncak posisi sebagai Kapolri. Kini jadi tersangka, terancam hukuman mati. Karir Ferdi Sambo yang melejit di usia yang tergolong muda tercoreng setelah dirinya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan yang menewaskan Brigadir J. Penetapan ini disampaikan oleh Jenderal Listio Sigit Prabowo dalam konferensi pers pada Selasa 9 Agustus 2022. Selain itu, Listio Sigit mengungkapkan bahwa penembakan terhadap Brigadir J oleh Barada Richard Eliezer adalah perintah dari Ferdi Sambo. Listio Sigit menambahkan bahwa tim sus bentukannya menemukan fakta tidak adanya aksi tembak-menembak seperti yang dilaporkan sebelumnya. Ditemukan perkembangan baru bahwa tidak ditemukan fakta peristiwa tembak-menembak seperti yang dilaporkan. Tim sus menemukan bahwa peristiwa yang terjadi adalah peristiwa penembakan terhadap saudara J yang mengakibatkan J meninggalkan yang dilakukan RE atas perintah saudara FS. Pada kesempatan yang sama, Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto menjelaskan terkait pasal yang disangkakan terhadap Ferdi Sambo. Menurutnya, Ferdi Sambo memiliki peran sebagai pemberi perintah penembakan dan melakukan rekayasa atas kronologi peristiwa tewasnya Brigadir J. Irjen Pol FS atau Ferdi Sambo menyuruh melakukan dan menskenario peristiwa seolah-olah terjadi peristiwa tembak-menembak di rumah dinas Irjen Pol Ferdi Sambo. Kemudian, Komjen Agus menyampaikan berdasarkan keputusan penyidik, Ferdi Sambo disangkakan dengan pasal 340 subsidi, pasal 338 junto, pasal 55 dan 56 KUHP dengan ancaman hukuman mati, penjara seumur hidup atau penjara paling lama 20 tahun. Mohon kepada pihak terkait, pihak berwajib dan pihak yang bersangkutan untuk
untuk mengklarifikasi kebenaran berita ini. Kami hanyalah melansir dan memberitakan, Andalah yang memutuskan.